Jumpa lagi bersama dengan kami di podcast San Clement Sepinggan Balikpapan bersama dengan saya Selvi, dan kali ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Hargi. Halo semua. Dan kali ini juga kita kedatangan bintang tamu yang spesial yaitu Pastor Lius MSF. Halo. Ya, selamat datang Pastor dan selamat bergabung bersama dengan kami. Dan saudari Hargi juga, terima kasih sudah menemani saya juga untuk podcast kali ini. Dan kali ini di podcast hari ini kita akan membahas tentang panggilan. Ya, kebetulan juga bintang tamu kita hari ini baru saja ditabiskan pada tanggal 28 September yang lalu. Betul ya, Pastor ya? Betul. Ya, bersama dengan rekannya yaitu Pastor Bilung MSF. Ya. Pastor, bagaimana kabarnya, Pastor? Puji Tuhan, luar biasa. Oke. Ya, Kak Hargi, kali ini kita bahasnya tentang panggilan ya. Iya. Dan Pastor sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan? Siap tidak siap, kita siap saja. Pastornya siap tidak siap tadi ya, pokoknya tapi dijawab aja ya Pastor ya. Kami berharap Pastor mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan sekarang yang mau saya tanyakan itu dari sisi seorang Pastor Lius. Panggilan itu apa? Terima kasih ya. Kalau mau ditanya tentang panggilan yang mana? Panggilan kan, kalau kita sebagai seorang Katolik itu ada panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup selibat. Nah, yang mau ditanyakan apa? Panggilan hidup berkeluarga atau hidup selibat? Dulu mungkin ya Pastor. Nah, ya. Panggilan hidup selibat itu apa? Itu mungkin bentuk panggilan dalam gereja Katolik. Panggilan hidup selibat itu apa? Panggilan hidup selibat itu kalau dilihat secara langsung berarti diartikan secara langsung seperti hidup dengan tidak menikah. Tetapi sebagai seorang Kristen, orang beriman, hidup dengan tidak menikah itu dasarnya apa? Dasarnya adalah Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Hidup Kristus sendiri yang menjadi dasar dari panggilan hidup selibat itu. Jadi selibat ini tidak cuman yang mau menjadi biarawan atau biarawati gitu Pastor. Hidup selibat tapi tidak menjadi pastor atau suster, adakah Pastor? Yang ada. Itu kalau di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12 itu kan kita membaca bagaimana itu ada 3 ciri atau bentuk hidup. Ada yang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain. Nah, kalau kita menonton dari film-film kerajaan atau dalam kisah-kisah perjanjian lama itu kan para pengawal permaisuri itu kan dikebiri, misalnya gitu ya. Nah, jadi dibuat oleh orang lain sehingga tidak menikah. Nah, ada orang yang memilih untuk hidup selibat karena ini hidup tidak menikah karena memang dilahirkan demikian sejak dari awal. Nah, dan ada yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Nah, itu yang sekarang yang kita hidupi, yang kami hidupi sebagai seorang imam, biarawan maupun biarawati. Oke, jadi dari antara 3 itu Pastor yang terakhir tadi Pastor jelaskan berarti ya? Saya seorang biarawan yang memilih menjadi imam juga. Tapi yang pertama adalah saya seorang biarawan. Oke, baik. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Pastor sendiri, kan terkadang kita sebagai manusia itu kan bisa mengetahui bahwa ini kehendak Allah, dan ada juga yang kurang mengetahui bahwa ini kehendak Allah, jadi bisa disadarkan melalui orang lain. Nah, kalau dari Pastor sendiri, apakah ada pengalaman dari Pastor nih bahwa ini panggilan dari Tuhan kalau saya memilih jalan hidup membiara sebagai seorang imam? Oh ya, terima kasih ya. Mungkin yang banyak orang memikirkan itu kayak saya dipanggil oleh Tuhan itu. Misalnya pasti kalian itu memikirkan pasti itu ada bisikan, suatu bisikan gitu kan. Yang kalian mikirkan itu ada bisikan dari Tuhan. Sebenarnya
panggilan dari Tuhan itu untuk semua orang. Tuhan itu menawarkan panggilan untuk setiap orang. Tuhan memanggil siapapun itu. Tergantung kita mau menjawabnya atau tidak. Dari pengalaman saya, jujurnya ya, kalau saya merasa bahwa saya memang dipanggil untuk menjadi seorang biarawan dan juga imam ketika saya berada di seminari. Jadi setelah saya tamat SMP, saya masuk seminari Sando Minggo Hokeng. Dari formasi atau pendidikan ya. Pendidikan itu saya perlahan-lahan menyadari bahwa ini adalah hidup saya. Saya mau mengabdikan diri sebagai seorang biarawan. Tetapi ketika melihat ke belakang, pengalaman pertama yang membuat saya terpanggil itu adalah ketika ada tabisan di kampung. Misa perdana imam pertama di kampung saya. Saya melihatnya dari pengalaman pribadi. Ini pengalaman privat. Romo yang berbeda punya pengalaman yang berbeda. Frater yang berbeda atau suster yang berbeda pasti punya pengalaman panggilan awal itu berbeda-beda. Tetapi dari pengalaman saya, dari situ saya mulai mengagumi pastor, kok indah sekali hidup mereka. Mulai praktek jadi pastor-pastoran gitu ya. Pastor-pastor lah gitu. Pisang goreng, suruh teman berbaris tubuh Kristus. Gitu. Itu jadi pengalaman kecil gitu saya melihat bahwa itu adalah awal Tuhan itu mulai memanggil saya. Saya sadari. Itu yang mulai saya gali, saya refleksikan. Dari situ yang saya sadari bahwa Tuhan itu memanggil saya. Dari pengalaman-pengalaman kecil seperti itu. Nah, ketika pastor mengalami itu, maksudnya lagi takjub-takjubnya ini dengan pastor itu begini. Ketika menjalani pendidikan khususnya, ada rasa frustasi nggak pastor? Untuk kayak, kayaknya saya nggak mampu menjalani panggilan hidup saya ini. Terima kasih ya. Kalau bilang mampu sih, pasti saya tidak mampu. Sejujurnya bahwa menjadi imam ini tidak layak bagi saya secara pribadi ya. Tidak layak. Karena kita sadari kemampuan, latar belakang hidup kita, saya secara pribadi itu tidak layak. Tetapi berkat belas kasih Tuhan, saya boleh memutuskan hal ini. Seperti itu. Nah, Pastor, itu kan pengalaman atau kisah pribadi dari Pastor Lius ketika masuk di seminari, ternyata merasa terpanggil, jadi nyaman dan ingin meneruskan untuk menjadi seorang imam. Bukan nyaman, iya. tapi merasa bahagia. Begitu ya. Berarti nggak nyaman gitu, Pastor, waktu seminari? Nyaman itu kan rasa-rasanya seperti apa gitu kan. Seperti itu. Lo kan nyaman berada di jalan Tuhan kan juga bisa, Pastor. Bahagia berada di jalan Tuhan lebih enaknya ya. Sukacita. Kalau nyaman kan bisa-bisa kita berada di zona yang nyaman, lupa akan hal-hal lain. Oh iya, betul juga. Tidak membuat kita nyaman. Yes. Ya. Menarik. Dan ternyata ketika refleksi lagi, melihat sejarah hidup di belakang, ternyata pernah terkagum dan takjub pada pastor, salah satu pastor yang misa perdana di kampung halamannya Pastor Lius ya. Saya masih kelas 1 SD itu. Kelas 1 SD? Wow, sangat kecil sekali ternyata ya. Nah, Pastor, jika nanti nih suatu saat ya ada rekan-rekan muda atau mungkin kehargi yang merasa merasa terpanggil nih, ternyata ini panggilan bisa hidup saya. Bantu nanti. Bantu apa sih, Pastor? bantu untuk memilih, mengarahkan kan? Iya. Panggilan hidup mana nih yang cocok untuk kehargi? Itu kan Pastor ya. Selfie juga dia kan, masih Pastor? khawatir kemana gitu. Iya, betul sekali. Kalau saya sudah yakin, Pastor. yakin mau jadi suster sel? Saya yakin untuk menyumbangkan saja, Kak. Oh gitu. Iya, generasi berikutnya. Mungkin kita di jalan yang sama ya, Iya, tos dulu. Iya. Isi Pastor. Jadi mohon maaf ya, Pastor. Kalau kami tidak mengikuti jalan Pastor, tapi generasi kami lah. Nanti kami coba ya. Sumbangkan ya, Sel. Siapa tahu
kan besok-besok kan siapa tahu kan. Iya, Hari esok nggak kan tak tahu tahu sih. kita. Iya, masih muda juga. Iya. Ya, begitulah pokoknya. Iya. Nah, jika suatu saat nih nanti ada rekan-rekan muda atau mungkin teman-teman yang berada di sekitar kita juga nih, yang mungkin masih bingung dengan pilihan hidupnya dan merasa nih ada panggilan untuk hidup membiara seperti pastor. Apa sih pesan atau nasihat untuk teman-teman yang ada di rumah atau rekan-rekan muda? Terima kasih ya. Biasanya yang saya dengar itu banyak orang ketika disampaikan, misalnya dibilang nanti jadi pastor ya, jadi suster ya, saya tidak layak. Saya tidak layak pastor, saya tidak layak frater. Begitu jawabannya biasanya begitu ya. Nanti yang lain saja. Saya juga dulu begitu ketika SD diminta ibu saya untuk masuk seminar, saya tidak mau. Gitu. Kalau mau bilang layak tidak layak, kita semua itu tidak layak untuk menjadi pastor. Tidak layak memang. Itu seperti tadi saya katakan itu. Tidak layak. Kalau mau hidup suci itu tidak ada orang yang suci sekali, kudus sekali. Nah, dari pengalaman kalian melihat dari orang-orang kudus kan, kalau lihat refleksi pengalaman mereka ke belakang seperti Santo Agustinus, siapa dia? Mereka menjadi kudus karena mereka mau mengikuti Kristus, berubah karena Kristus. Itu yang mengubah kita itu Kristus. Kita mau berubah karena Kristus. Begitu. Jadi kalau mau bilang layak, rekan-rekan muda, pesan saya, jangan takut. Soal layak atau tidak layak, kita semua tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tapi ketika kita mau menjawab ya atas panggilan Tuhan, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Amin. Kalian melihat dalam kitab suci kan, pengalaman panggilan Samuel. Tuhan, saya masih muda. Ada kekhawatiran, umurnya masih muda. Begitu. Tetapi ketika dia menemukan bahwa itu Tuhan yang memanggil, karena itu Tuhan memanggil, dia mau menjawab ya. Karena dia percaya bahwa ada jalan. Begitupun saya juga merasa bahwa pendidikan saya itu lancar-lancar saja. Ada kekhawatiran, saya bisa atau tidak hidup dalam imamat. Tetapi saya percaya pasti ada jalan di dalam Kristus. Rekan-rekan muda, jangan takut untuk menjawab ya atas panggilan Tuhan. Setuju? Setuju, Ya, Pastor. setuju ya. Setuju, kalau itu saya setuju. Nah, oke, Pastor. Itu terkait pesan untuk orang muda. Nah, jika suatu saat nih ada yang mungkin kesannya seperti ini, kelamaan jomblo, terus merasa gagal terus dalam relationship ya misalnya. Siapa ini? Ya, bukan saya sih pastinya. Atau Harji, bukan ya? Oh, sudah ya. Atau di sebelah pastor lagi mungkin pengalamannya ya seperti itu. Nah, lalu mereka memutuskan untuk kayaknya aku masuk seminari aja deh. Nah, itu apakah pastor setuju dengan argumen seperti itu ketika kesannya kelamaan jomblo atau hidup sendiri terus gagal dalam relationship kayak gitu, pelariannya masuk seminari? Apakah menurut pastor itu baik? Pastor menyarankan tidak apa-apa, masuk saja di seminari, barangkali nih nanti pengalamannya bisa seperti Pastor Lius ketika masuk taunya bahagia di dalam, jadi meneruskan untuk menjadi seorang imam. Tanggapan pastor seperti apa? Tuhan itu memanggil kita dengan berbagai cara. Ya, kita lihat dalam ketika Yesus memanggil murid-muridnya itu kan, ada yang pemungut cukai,
Misalnya kemarin Rasul Paulus menceritakan pengalamannya, dia itu kan pengejar dan membunuh orang-orang Kristen awal. Banyak orang berdosa. Tuhan tuh memanggil siapapun dengan cara apapun. Tetapi ketika Yesus memanggil kita untuk masuk biara atau menjadi calon pastor, calon suster, bukan sebagai tempat pelarian. Biara itu bukan tempat pelarian. Begitu. Seminari pun bukan tempat pelarian. Itu tempat orang yang berkomitmen mau mengikuti Kristus. Itu bukan tempat pelarian. Kalaupun orang yang menipu bahwa berpura-pura ya, oh iya saya mencari aman saja. Percaya deh, dalam pengalaman perjalanan panggilan di dalam gereja kita itu tidak ada yang bertahan. Kalaupun bertahan, pasti kita tidak tahu ya. Terombang-ambing juga. Imannya. Ya, gereja punya pengalaman itu. Jadi tidak perlu takut. Kalaupun punya masalah jodoh yang belum dapat, percaya pasti suatu hari akan dapat kok. Amin. Kalau kalian yakin itu ya. Iya. Ya. Jadi Oh, ya, saya selfie juga ya? dong, Pastor. Saya merasa tersinggung ini. Amin saja. Amin, kan? Iya, betul. Pasti suatu hari ada kok. Yang penting kita membuka hati kita untuk orang yang mau datang. Siapa tahu dalam pengalaman kecil kan Tuhan. Itu aja sih. Oke. Siap. Berarti bukan seminari atau tempat biarawati itu bukan tempat pelarian ya, Ya, untuk jangan para tempat mengolah sampai diri boleh Ya. kayak mengisi waktu untuk rekoleksi, untuk karena stres gitu kan. Tempat Kita refleksi datang gitu ya. retreat pribadi boleh, tetapi menjadi calon sebagai tempat pelarian itu. Berarti macam kayak live in dulu. Live in boleh, ya gitu kan. Oke. Ya. Live in belum tentu terpanggil ya. Live in hanya tinggal sementara. Tinggal sementara kan Ya. mengalami. Ya, Oh, Iya, mengalami, Iya. mengamati ya pastor. begitu. Ada Hargi mau tanya. Tanya mengenai kongregasi suster di tempat-tempat lain mungkin Kak. Selfie ya kayaknya penasaran banget ini sama. Aduh. Banyak loh suster PRR di depan gereja kita, Ya, MISF, FSF. OCD di sebelah sana yang baru datang di paroki kita sini di Agus Harigan Iya. ada juga suster. Oh iya betul, benar. Oke Pastor, itu perbincangan kita tentang panggilan hidup. Nah, biasanya nih kalau sudah menuju closingan penutup itu ada quotes motivasi dari bintang tamu. Nah, dari Pastor nih adakah quotes untuk Oh ada dong pasti. Kan tadi kita berbicara tentang panggilan. Yes. Panggilan ya. Mm-mm. Jadi panggilan baik menikah ataupun yang selibat itu sebenarnya beda-beda tipis. Ya. Nah, misalnya kalian yang cewek-cewek ini ya, nanti kan menikah, itu kalian meninggalkan banyak pria demi setia pada yang satu. Iya. Begitupun yang nanti cowok yang akan menikah, dia memilih satu cewek dan meninggalkan yang lain. Dan kami sebagai biarawan meninggalkan semua, baik cewek maupun cowok, untuk setia. Nah, intinya kita semua itu setia pada Kristus, pada pilihan yang telah kita buat sendiri. Jadi rekan-rekan muda, jangan takut untuk memilih menjadi imam, biarawan maupun biarawati. Karena di dalam Kristus ada harapan. Di dalam Kristus ada jalan, di dalam Kristus ada hidup. Amin. Terima kasih. Oke, jadi jangan takut untuk jadi biarawan atau biarawati ya Pastor Ya. ya, quotesnya pada malam hari ini. Diingat ya teman-teman khususnya yang masih muda, jangan takut untuk menjadi biarawan atau Biarawati. Iya. Dan itu dia quotes motivasi dari Pastor Lius. Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Lius sudah hadir di podcast kali ini dan terima kasih saudari Selfie.
Sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan Yesus Memberkati.